Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurfadila dengan NIM 2404111000018. Saya dari kelas basis data 2 IF4C. Pada video kali ini saya akan membahas tugas B06 yaitu implementasi trigger dalam MySQLi. Langsung saja pada tugas 1 yaitu menjelaskan sintak dasar trigger. Trigger adalah perintah otomatis yang dijalankan ketika terjadi perubahan data pada tabel seperti insert, update, ataupun delete. Langsung saja kita buat untuk triggernya. Pada contoh ini saya akan membuat trigger dengan nama yaitu cek harga. Untuk tabel yaitu tabel produk. Untuk waktu atau eventnya yaitu before. Terus untuk kejadiannya insert. Langsung saja kita tuliskan begin. Pada trigger ini saya menggunakan before insert yang artinya dijalankan sebelum data dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya itu ada on product atau trigger ini bekerja pada tabel produk. Dalam trigger ini saya menggunakan new harga. Ini digunakan untuk data baru yang akan dimasukkan. Jika harga kurang dari 0, maka sistem akan menampilkan error menggunakan signal. Selanjutnya, pada pembahasan tugas yang kedua, yaitu studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Audit log digunakan untuk mencatat semua aktivitas perubahan dalam database. Pada sistem marketplace, audit log sangat penting untuk keamanan data, pelacakan perubahan, dan analisis kesalahan. Saya membuat tabel audit log yang berisikan nama tabel, jenis aksi, waktu perubahan, data lama, dan data baru. Dengan adanya tabel audit log ini, sangat memudahkan untuk setiap perubahan data dapat tercatat secara otomatis. Selanjutnya, pada tugas yang ketiga yaitu implementasi trigger untuk audit log. Pertama, saya akan membuat yaitu trigger untuk insert. Saya membuat nama triggernya yaitu work product. Terus untuk tabelnya yaitu produk. Untuk eventnya yaitu after insert. Lalu untuk triggernya begin insert info. Audit log, nama tabel, aksi, waktu, dan data baru. Lalu untuk values-nya, value untuk produk.
Sudah dapat kita lihat bahwa pada tabel audit log ini masih kosong. Langsung saja kita coba pada tabel produk. Kita insert. Toko ID 1. Elektronik, misal laptop. Harga misal. Kirim. Berhasil, seharusnya ini akan tersimpan pada tabel audit log. Nah, dapat kita lihat bahwa yang tadinya tabel audit log-nya itu kosong, sekarang sudah terisi oleh oleh data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu laptop Asus. Lanjut, kemudian saya akan membuat trigger untuk update-nya. Saya akan membuat dengan nama trigger yaitu log produk update. Untuk tabel produk, untuk waktunya yaitu event after update. Lalu untuk triggernya bikin insert into audit log, nama tabel, aksi, waktu, data lama, data baru. Untuk value-nya sudah. Trigger ini digunakan untuk mencatat perubahan data sebelum dan sesudah. Saya menggunakan all. Ini digunakan untuk data yang lama, sedangkan saya menggunakan new ini untuk data yang baru. Langsung saja kita coba pada tabel produk. Sebelumnya kita lihat dulu pada tabel audit log, dapat kita lihat bahwa hanya terisi data satu, yaitu insert. Kita akan mencoba menambahkan untuk update-nya. Kita ubah untuk harganya yang awalnya itu 500. Berapa ini? Saya akan coba ubah menjadi 900.000. Sudah berhasil kita lihat. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk data lamanya itu harganya itu sekian, dan setelah saya update, harga barunya berubah menjadi 900. Lanjut, saya akan membuat trigger untuk delete.
saya akan membuat trigger dengan nama yaitu log produk delete. Untuk tabel produk, untuk eventnya yaitu after delete. Untuk triggernya begin insert tabel aksi waktu data lama. Untuk value-nya nah sudah. Lanjut untuk selanjutnya yaitu pembahasan tugas keempat, trigger untuk otomatisasi update data. Langsung saja saya akan membuat trigger dengan nama update total pesanan. Untuk tabel detail pesanan, untuk eventnya yaitu after insert. Untuk triggernya begin update pesanan total harga select sum subtotal from detail pesanan where pesanan ID no pesanan ID where sudah. Pada sistem marketplace terdapat dua tabel yaitu detail pesanan dan pesanan. Setiap kali ada penambahan data di tabel detail pesanan, maka total harga pada tabel pesanan harus diperbarui. Nah, trigger ini menggunakan after insert sehingga akan dijalankan setelah data detail ditambahkan. Dalam trigger ini, saya menjumlahkan seluruh subtotal berdasarkan pesanan ID, kemudian mengupdate total harga. Dengan trigger ini, total transaksi akan selalu otomatis, tidak perlu dihitung secara manual. Selanjutnya untuk tugas yang kelima yaitu trigger notifikasi transaksi. Langsung saja saya akan membuat trigger notifikasinya. Saya akan membuat nama triggernya yaitu notifikasi transaksi. Untuk tabel pesanan, untuk eventnya yaitu after insert. Lalu untuk triggernya begin if total harga lebih dari 200.000. Pesan waktu. Untuk value-nya
transaksi melebihi 200.000 dengan ID pesanan sudah. Trigger ini digunakan untuk mendeteksi transaksi dengan nilai yang cukup besar. Jika total harga itu lebih dari Rp200.000, maka sistem akan menyimpan notifikasi. Saya menggunakan kondisi if untuk melakukan pengecekan nilai total harga. Jika memenuhi syarat, maka akan disimpan ke tabel notifikasi. Langsung saja saya akan melakukan pengecekan pada tabel notifikasi. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam tabel notifikasi ini belum ada data apapun atau masih kosong. Langsung saja kita coba untuk mengeceknya. Kita insert dari tabel pesanan. User ID-nya 1, tanggalnya. Untuk totalnya, saya akan memasukkan subtotal yaitu lebih dari 200.000, yaitu 500. Start spending langsung kita kirim. Seharusnya pada tabel notifikasi dia ini tercatat. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam tabel notifikasi ini terdapat pesan yaitu transaksi melebihi 200.000 dengan waktu ini. Karena saya tadi memasukkan harganya yaitu 500.000. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.